Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Faya ayuhan hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita sangat memerlukan tenaga orang lain, sangat memerlukan bantuan orang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri-sendiri. Tetangga si A selalu membutuhkan bantuan tetangga B. Tetangga B juga demikian. Apalagi soal misalnya suatu saat kita tidak punya uang, bisa pinjam uang dulu ke tetangga dan sebagainya. Makanya ketika ada kalimat viral biar silaturahmi tidak terputus, cik minimlah 100. Eta mungkin kan karena hidup kita di dunia memang selalu berkaitan dengan itu. Apakah meminjam uang atau memberi hutang kepada orang lain boleh? Tentu saja boleh. Di dalam agama Islam memperbolehkan seseorang meminjam atau berhutang kepada orang yang dianggap lebih mapan. Jadi orang sieu tulungan anu mapan ngerengejeun anu butuh kudu ngahormat kanu. Baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang beri hutang karena merupakan bagian dari menolong orang lain. Kendati diperbolehkan minjamkeun hutang ka batur, pemilik hutang juga harus menyadari bahwa ada kewajiban harus mengembalikan uang tersebut. Jangan sampai dipopohkeun atau piapu poho biasanya gitu ya. Pemilik hutang harus memenuhi perjanjian sebelum hutang. Pinjam duit 100 atau 700 kalau sanajan 5 perak. Kalau tenggat waktu sudah waktunya bayar dibayar. Jangan marah kalau yang menghutangi itu nagih. Punten bade nagih tos tanggal 10. Jangan marah. Orang yang menagih hutang itu adalah orang yang menolong kita dari siksa api neraka. Sabab kewajiban anu ngahutangkeun mah nagih. Jadi anu boga hutang mun ditagih ulah ngambek. Kadang-kadang kan anu boga hutang wah paling gede na maknanya mun ditagih teh naon aing teh boga duit kehead. Itu biasanya pangtarikna deh. Itu kalau sudah tenggat waktu harus dibayar, segera dibayar. Sebab orang yang menagih hutang itu menolong kita dari siksa api neraka. Karena itu diperlukan untuk menghadirkan niat. Karena banyak orang yang nginjem 10.000, 20.000, 5.000 tidak berniat untuk mengembalikan, maka itu adalah siksa api neraka. Di dalam satu hadis Bukhari diterangkan, barang siapa yang berhutang kepada orang lain dengan niat ingin melunasinya, maka Allah pasti akan melunasinya. Tapi barang siapa yang berhutang dengan niat ingin merugikan orang lain, ingin minjem duit lah mau bayar maka Allah akan membinasakan orang tersebut. Kewajiban orang yang berhutang itu mengembalikan. Pemilik hutang yang sengaja menunda mengembalikan hutangnya padahal sudah mampu mempunyai harta di luar persediaan makanan pokok, maka harus membayarnya. Kalau tidak itu termasuk zalim. Sebagaimana sabda Rasulullah, efek dari hutang piutang bagi orang yang berhutang wajib membayarnya apabila sudah jatuh tempo. Wajib Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa lamun orang rek umroh, lamun orang sedekah, lamun orang infak, bayarlah hutang.
bahwa kain umroh ya buka hutang komol hutang ka masjid nanya buka hutang ka masjid 1.000 2.500 sampai nabi 1 juta bayar heula ulah ka umroh bayar heula ulah ka munggah haji bayar heula ulah ka sedekah membayar hutang lebih utama. Suatu saat Rasulullah kedatangan satu jenazah. Ditanya ke Rasulullah, "Ibu boga hutang teu?" "Henteu ya Rasulullah, boga harta teu henteu." Sok kukuring salatkeun sa Rasulullah. Anu kadua kedatangan jenazah deui sahabatna. "Ieu boga hutang teu?" "Gaduh ya Rasulullah." Boga harta, gaduh harta 3 dirham. Bayarkeun heula hutangna ke disalatkeun kukuring. Tetapi kemudian datang lagi jenazah ketiga. Rasulullah nyebut nanyali seperti mayit kahiji kadua. Boga hutang teu boga harta teu henteu. Pek salatkeun kumaneh Rasulullah teh kitu. Ieu bahasa simkuring. Pek salatkeun kumaneh da urang mah ngulatkeun jelema boga hutang. Makana setiap ada aya maot nih Pak Ustaz tempat disareskeun tentang keluargana. Ieu mayit teh geus sametan teu upami geus sametan mangga menghubungi keluarga. Rasulullah alim nulatkeun jelema nu hutang banjing teu bisa mayar kudu dilunasan heula. Harita jadina dilunasan ku sahabat Rasulullah. Bahkan ketika orang meninggal dunia karena mati syahid kemudian hidup lagi, perang lagi, mati syahid lagi, sampai katilu kali mati syahid, tetapi orang itu mempunyai hutang, maka Allah tetap akan memasukkannya ke dalam neraka. Begitupun dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, barang siapa ruhnya terpisah dari jasadnya sedangkan ia terbebas dari 3 perkara, ia pasti masuk surga. Pertama, ia terbebas dari sombong. Kedua, terbebas dari khianat, dan yang ketiga, terbebas dari hutang. Barakallahu li wa lakum.